Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Universitas Pembangunan Veteran Jakarta ingin mempresentasikan tugas akhir perilaku konsumen mengenai Consumer Decision Making Model dengan mata kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampu Ibu Bernadine. Dengan anggota saya sendiri Altaf Muhammad Ahdan, lalu ada Mustafa Kamal, Iqbal Jeti Kusuma, Muhammad Afif Azam, Gafar Rajendra, Gias Muhammad Rizkala, Esra Kristia Santuri, Devita Dwi Agesti, Malinda Syahinka, dan Brenda Kristiana. Dengan program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam dunia pemasaran modern, memahami perilaku konsumen menjadi hal yang sangat krusial bagi keberhasilan sebuah merek. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen ini adalah Consumer Decision Making Model, yaitu sebuah model yang menjelaskan bagaimana konsumen melalui proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk. Model ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu input, proses, dan juga output, yang masing-masingnya itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun dari eksternal konsumen. Dalam konteks industri otomotif, yaitu Toyota, menjadi salah satu contoh perusahaan yang kami ambil yang berhasil menerapkan model ini secara komprehensif. Jadi melalui kombinasi antara kualitas produk, strategi harga yang kompetitif, serta promosi yang luas, didukung juga dengan jaringan distribusi yang kuat, Toyota mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai segmen. Lebih dari itu juga, faktor sosial budaya seperti rekomendasi keluarga, review dari pengguna, hingga persepsi terhadap status sosial juga turut memainkan peran penting dalam membentuk keputusan pembelian mobil Toyota di pasar Indonesia. Baik, untuk tinjauan pustaka, jadi model pengambilan keputusan konsumen itu ada 3 tahap, yaitu input, proses, dan juga output. Jadi input ini mencakup pengaruh eksternal seperti stimulus pemasaran, baik itu iklan, promosi, dan distribusi, dan juga pengaruh sosial budaya seperti keluarga, kelas sosial, dan juga budaya. Lalu di sini ada proses yang melibatkan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi internet, alternatif, dan juga keputusan pembelian. Dan juga di sini ada outputnya yang merupakan hasil dari proses tersebut. Jadi seperti kepuasan pelanggan, loyalitas merek, dan juga komunikasi dari mulut ke mulut. Lalu model ini penting untuk diterapkan dalam strategi pemasaran karena memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen pada setiap tahap pengambilan keputusan. Lalu faktor sosial budaya seperti keluarga dan sumber informal seperti teman, review, kelas sosial, dan subculture itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi konsumen itu cenderung mempercayai pengalaman-pengalaman orang terdekat lebih dari sekedar iklan formal. Selanjutnya, Consumer Decision Making Model. Jadi, Consumer Decision Making Model itu adalah kerangka kerja untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Model ini terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama itu input. Ini adalah pengaruh eksternal seperti iklan, teman, keluarga, dan budaya. Contohnya, iklan Toyota yang menekankan efisiensi bahan bakar dan fitur keselamatan. Tahap kedua, proses. Di tahap ini, konsumen mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan alternatif, lalu memutuskan membeli. Misalnya, mereka membandingkan Toyota dengan merek lain dari segi fitur dan harga. Tahap ketiga, ini adalah perilaku setelah pembelian, seperti kepuasan pelanggan, loyalitas merek, dan rekomendasi ke orang lain. Studi kasus Toyota untuk tahap input itu contohnya Toyota menekankan inovasi dan keberlanjutan lewat kualitas dan fitur keselamatan. Contoh dari tahap proses, konsumen menilai efisiensi bahan bakar, ruang, dan reputasi Toyota. Contoh dari tahap output adalah pelanggan puas dan loyal bahkan merekomendasikan Toyota ke orang lain. Kesimpulannya adalah model ini membantu pemasar memahami perilaku konsumen agar bisa menyusun strategi yang tepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi firms marketing effort. Firm marketing effort ini adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan produk atas jasanya guna mencapai tujuan bisnis tertentu.
seperti meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, memperkuat merek, atau memperluas pangsa pasar. Jadi from marketing effort pada Toyota ini yang pertama ada produk. Toyota ini menawarkan beragam produk dari city car hingga MPV dengan terus berinovasi melalui teknologi hybrid. Fokus utama dari produk Toyota ini adalah efisiensi dan keselamatan, termasuk fitur Toyota Safety Sense, guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Boleh dilanjut? Selanjutnya yang kedua ini ada ada promosi. Toyota ini memasarkan produknya melalui iklan di TV, radio, media cetak, media sosial, dan juga situs resmi. Promosi juga dilakukan di showroom, pameran mobil, ada test drive, dan juga program pembelian. Dengan citra merek yang kuat, Toyota menyesuaikan strategi promosinya sesuai daerah dan juga segmen pasar, serta menggunakan komunikasi pemasaran terintegrasi, baik tradisional maupun digital. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada di frame marketing efforts dari Toyota itu ada harga. Jadi di sini Toyota menerapkan strategi harga yang fleksibel dan disesuaikan dengan segmen pasar, mulai dari model entry level yang terjangkau hingga mobil premium dan hybrid berfitur canggih. Di sini Toyota menerapkan strategi harga yang disesuaikan dengan segmen pasar, dengan menawarkan berbagai pilihan produk untuk menjangkau konsumen dari berbagai lapisan, seperti uh, entry level, dan juga ada menengah, dan juga premium. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya itu di bagian distribusi. Jadi Toyota itu memiliki jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi, didukung oleh ratusan seller, dealer resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di kota kecil dan daerah terpencil. Toyota di sini memiliki sistem distribusi yang luas dan terorganisir. Jadi salah satu kekuatan utama mereka juga. Nah, di antaranya itu kelebihannya itu mereka memiliki jaringan dealer resmi yang luas, juga layanan purna jual yang lengkap, serta ketersediaan suku cadang yang melimpah. Jadi kesimpulannya distribusi yang merata dan layanan purna jual yang kuat itu memberikan nilai tambah dan meningkatkan loyalitas dari pelanggannya itu sendiri. Selanjutnya ada socio-cultural environment dari PT Toyota. Poin pertama itu keluarga. Toyota Avanza menjadi pilihan utama bagi keluarga besar karena memiliki kapasitas penumpang yang luas, desain nyaman, dan efisiensi bahan bakar. Poin kedua, sumber informal. Keputusan membeli mobil sering dipengaruhi oleh pengalaman dan rekomendasi teman atau keluarga yang dianggap lebih terpercaya dibandingkan iklan. Poin ketiga, media non-komersial, review di YouTube, dan blog otomotif menjadi acuan penting sebelum membeli karena dianggap memberikan informasi yang lebih objektif. Poin keempat, kelas sosial, model seperti Toyota Alphard digunakan untuk kalangan eksekutif dan menengah atas sebagai simbol status dan kenyamanan. Dan yang terakhir adalah subkultural dan adaptasi lokal. Toyota merancang produk yang sesuai dengan iklim tropis, jalan bergelombang, dan gaya hidup masyarakat Indonesia seperti ground clearance yang tinggi untuk wilayah banjir dan fitur AC yang kuat di wilayah tropis. Selanjutnya ada need recognition. Pada tahap pertama dalam proses keputusan pembelian, konsumen mulai menyadari adanya kebutuhan. Faktornya antara lain, pertama, pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi membuat konsumen membutuhkan kendaraan pribadi agar lebih fleksibel dan efisien dalam beraktivitas. Kedua, bertambahnya jumlah anggota keluarga juga menjadi alasan kuat. Konsumen membutuhkan kendaraan yang lebih besar atau lebih nyaman untuk mengakomodasi seluruh keluarga. Dan terakhir, ketiga, ada pula keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi demi kenyamanan dan keamanan dibandingkan harus bergantung pada transportasi umum. Oke, yang selanjutnya ada repurchase search. Repurchase search itu mencakup konsumen melakukan pencarian. Jadi di tahap ini konsumen menyadari adanya kebutuhan atau keinginan untuk mobil Toyota. Proses kebutuhan pembelian ini meliputi kayak pengenalan masalah, lalu pencarian informasi. Yang selanjutnya website resmi Toyota. Jadi Auto2000 ini merupakan platform digital yang memudahkan pembeli mobil Toyota secara online. Di situs ini konsumen dapat menemukan daftar lengkap mobil Toyota termasuk gambarnya, spesifikasi, dan harga.
Selanjutnya ada komparasi harga dan fitur di situs otomotif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan mobil terbaru, melakukan simulasi kredit, bahkan melakukan proses pembelian secara langsung di web tersebut. Yang selanjutnya ada test drive dan di dealer. Jadi test drive ini merupakan salah satu komponen yang penting untuk memahami performa dan kenyamanan mobil di showroom Auto 2000. Yang selanjutnya tanya teman atau keluarga yang pernah pakai Toyota. Jadi konsumen akan mencari tahu tentang berbagai model mobil Toyota yang tersedia dari ulasan para ahli pemilik mobil atau memberikan eh, atau eh, yang memberikan informasi tentang performa keandalan serta kualitas mobil. Yang selanjutnya, Toyota juga memfasilitasi pencarian di informasi lengkap dan juga test drive gratis. Next. Yang selanjutnya adalah evaluation of alternative. Jadi beberapa pertimbangan utama dalam memilih Toyota. Pertama ada harga dan fitur. Apakah harga Toyota sebanding dengan fitur seperti keselamatan, infotainment, dan efisiensi bahan bakar. Yang kedua ada desain dan kenyamanan. Bagaimana desain luar dan dalam Toyota dibanding dengan kompetitor. Apakah suspensi dan kabinnya terasa sangat nyaman. Lalu yang ketiga ada layanan purna jual atau after sales. Jadi apakah bengkel resmi, suku cadang, dan klaim garansinya mudah diakses karena keunggulan kompetitif dari Toyota sendiri, Toyota punya jaringan dealer dan bengkel terluas di Indonesia sehingga memudahkan servis dan perawatannya. Next. Baik, yang selanjutnya ada psychological field. Ini merujuk pada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Di konteks brand Toyota ini, psychological field mencakup beberapa aspek. Contohnya itu kayak motivasi kenyamanan dan efisiensi, persepsi Toyota sebagai merek yang terpercaya, serta pengalaman positif sebelumnya yang membentuk ruang psikologis yang mendorong loyalitas dan pembelian ulang. Boleh di next. Oke, di sini ada tabel psychological field. Yang pertama itu motivasi. Dalam penjelasannya itu mobil pribadi untuk kenyamanan dan efisiensi dalam mobilitas. Untuk persepsi yaitu Toyota sebagai merek terpercaya. Untuk pembelajaran yaitu pengalaman positif di masa lalu. Untuk kepribadian yaitu konsumen dengan gaya hidup stabil. Lalu untuk sikap yaitu loyal pada Toyota karena kepuasan pembelian sebelumnya. Oke, selanjutnya ada post-decision behavior. Yang pertama itu ada purchase atau pembelian. Konsumen membeli Toyota Avanza atau Toyota Fortuner karena produk tersebut itu dianggap sesuai dengan kebutuhan. Seperti kalau Avanza itu pilihan yang cukup yang pas untuk mobil keluarga, irit, dan harga terjangkau. Dan kalau untuk Fortuner itu cocok karena terdapat SUV premium, cocok untuk perjalanan jauh dan medan barat. Yang kedua itu ada trial atau percobaan. Setelah pembelian, konsumen menguji kenyamanan dan performa seperti fitur interior, suspensi, handling di jalan kota dan tol. Dan kedua ada efisiensi bahan bakar dan respons mesin. Yang ketiga ada repeat purchase, di mana konsumen yang puas dengan pengalaman menggunakan Avanza atau Fortuner cenderung melakukan pembelian ulang. Misalnya itu konsumen yang sebelumnya punya Avanza akan kembali memilih Avanza model terbaru atau naik kelas ke Fortuner. Yang terakhir ada evaluation, di mana konsumen melakukan evaluasi pasca pembelian, seperti merekomendasikan Toyota kepada keluarga, teman, atau rekan kerja, memberikan ulasan positif di media sosial, dan pengalaman positif ini menjadi sumber referensi bagi calon pembeli lain. Oke, baik. Kesimpulannya dari paparan kita pada kali ini adalah Toyota ini secara efektif mengimplementasikan consumer decision making model dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang menyajikan informasi yang relevan serta menghasilkan produk-produk dan layanan yang selaras dengan preferensi pasar. Nah, pendekatan pemasaran terpadu yang mencakup strategi produk, penetapan harga, promosi, dan juga distribusi itu diperkuat oleh pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor psikologi serta nilai-nilai budaya konsumen. Nah, sinergi ini memungkinkan Toyota tuh jadi nggak hanya membangun loyalitas pelanggan dan juga mendorong pembelian berulang, tapi juga untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek otomotif paling terpercaya di Indonesia. Oke, baik. Kalau begitu, segitu aja
presentasi yang sudah kami lakukan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.